Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan. Saya Alifia Rinawati dengan NIM 12209193036 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS terpadu yang diampu oleh dosen Budi Tahandiani MA, saya akan menjelaskan pelajaran sejarah di tingkat SMA kelas 2 atau kelas 11 dengan materi pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. A. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Demikian halnya dengan pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, faktor-faktor lahirnya pergerakan nasional. A. Kondisi politik. B. Kondisi ekonomi. C. Kondisi sosial budaya. Dan D. Kondisi pendidikan. A. Kondisi politik adalah kondisi yang berhubungan dengan masalah kekuasaan pemerintah kolonial. Sejak kolonial menanamkan kekuasaannya di Indonesia, kekuasaan pribumi tradisional yang berada di bawah seorang raja atau sultan sedikit demi sedikit mulai dihapus dan akhirnya hilang sama sekali. B. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi awal abad ke-20 ditandai dengan kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan yang merajalela. Hal tersebut timbul akibat adanya pengerukan kekayaan alam dan tenaga manusia secara besar-besaran yang dilakukan oleh kolonial Belanda. C. Kondisi sosial budaya. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial menerapkan politik diskriminasi yang didasarkan pada pembagian ras, golongan masyarakat, dan bahkan berdasar suku bangsa. Saat itu masyarakat terbagi dalam beberapa kelas sosial. Yang pertama kelas atas, kedua kelas menengah, dan yang ketiga kelas rendah. D. Kondisi pendidikan. Pada awal abad ke-20, dengan penerapan politik etis, pendidikan bangsa Indonesia mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan disesuaikan dengan status sosial masyarakat saat menjalani proses pendidikan. Golongan terpelajar ini mendapat wawasan baru. Selanjutnya, para pelajar ini mencontoh dan menerapkan semangat paham-paham. Ada paham nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Dengan paham nasionalisme, para pelajar berusaha mengubah pandangan masyarakat yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Yang kedua ada organisasi-organisasi pergerakan nasional. A. Organisasi di bidang ekonomi dan pendidikan. B. Organisasi di bidang keagamaan. C. Organisasi di bidang politik. D. Organisasi pemuda bersifat kedaerahan. Dan E. Organisasi wanita atas dasar emansipasi. A. Organisasi di bidang ekonomi dan pendidikan. Yang pertama ada Budi Utomo, yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh mahasiswa Sekolah Kedokteran di Jakarta, yaitu Sutomo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo. Yang kedua ada Sarekat Islam, didirikan di kota Solo oleh Hos Cakro Aminoto dan Abdul Muiz dan Haji Agus Salim pada tanggal 18 September 1912. Dan yang ketiga Taman Siswa, didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. B. Organisasi di bidang keagamaan. Pertama ada Muhammadiyah, kedua ada Al-Irsyad dan Partai Arab Indonesia. 3. Ada Perkumpulan Politik Katolik Jawi. 4.
keempat ada Nahdlatul Ulama atau NU. Yang kelima ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. C. Organisasi di bidang politik. Yang pertama ada Indis Partij atau IP, kedua ada Perhimpunan Indonesia, ketiga ada Partai Komunis Indonesia, keempat ada Partai Nasional Indonesia, yang kelima ada Mufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Yang keenam ada Partai Indonesia atau Partindo, yang ketujuh ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, kedelapan ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. D. Organisasi pemuda bersifat kedaerahan. Yang pertama ada Trikoro Darmo atau Jong Java, yang kedua ada Jong Sumatera Nembon, ketiga ada Jong Ambon, keempat ada Jong Minahasa dan Jong Celebes, kelima ada Perkumpulan Pemuda Daerah lainnya. E. Organisasi wanita atas dasar emansipasi. Yang pertama ada Putri Merdeka, yang kedua ada Kartini Fonds, yang ketiga ada Keutamaan Istri, keempat ada Kerajinan Amal Setia atau KAS, yang kelima ada Aisyah. B. Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Proses kelahiran bangsa Indonesia merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonial. Hal itu yang kemudian mendorong para pemuda membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia. Yang kedua, sejarah lahirnya Sumpah Pemuda merupakan pengakuan pemuda Indonesia yang berjanji satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan Kerapatan Pemuda dan Pemudi atau Kongres Pemuda Indonesia yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pemuda. Isi teks Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian merupakan materi dari Pergerakan Nasional dan Sumpah Pemuda. Semoga kita dapat menjadi pemuda dan pemudi Indonesia yang berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.